kami tidak menerima kunjungan. Nah, jadi kami yang berkunjung secara virtual ke teman-teman dari SMK Tunas Media. Saya sambil share screen, jadi buat teman-teman semua, ditunggu sebentar. Baik, jadi sekali lagi di hari Rabu yang siang cukup cerah ini mungkin masih pada semangat ya buat puasa. Mungkin yang lagi puasa dan kabarnya sedang sehat, boleh diacungin jempolnya semuanya. Nah, biar semua tetap pada semangat, kita sambil ngabuburit, kita ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan bareng di siang hari ini. Studio Show Entertainment itu sebenarnya seperti apa sih? Perkenalkan, saya Ajeng sebagai Public Relation di Studio Show Entertainment. Dan Studio Show Entertainment sendiri itu adalah sebuah studio animasi yang saat ini kita sudah memasuki hampir tahun ketiganya, hampir tahun keempatnya juga. Dan ini adalah CEO kami. Dan nama panggilannya itu sebenarnya memang show. Nah, jadi memang brandingnya itu memang untuk Studio Show Entertainment ya memang CEO-nya sendiri. Untuk Syah sendiri sebenarnya sudah 28 tahun berpengalaman di dunia animasi, baik di internasional maupun di Indonesia. Jadi awal mula karirnya, Syah sendiri itu berwarga kenegaraan Korea, sempat juga bekerja di Jepang dan lama di US, dan akhirnya ke Indonesia untuk memajukan industri animasi di Indonesia. Ada salah satu proyek yang dihandle-nya di awal karirnya, itu adalah Avatar The Last Airbender. Mungkin teman-teman di sini familiar ya sama Avatar-nya. Nah, beliau ini adalah di awal karirnya sebagai storyboard artist dan akhirnya beranjak naik-naik lagi karirnya menjadi supervisor storyboard artist dan juga menjadi asisten director di proyek tersebut. Nah, ini credit title-nya Syah sendiri untuk Avatar The Last Airbender ini adalah langsung sketch-nya dari Syah ketika mengerjakan proyek Avatar The Last Airbender. Nah, untuk Studio Syah sendiri sebetulnya kami adalah studio animasi yang bergerak di 2D dan 3D animation, di 2D dan 3D production. Dan apa saja sih sebetulnya yang sedang kami kerjakan? Kami mengerjakan series dan movie dan juga short movies. Nah, untuk proyeknya kami mengerjakan ada 2 jenis yang berbeda. Mungkin ini juga akan menjadi hal yang baru buat teman-teman. Apa sih IP creation dan juga service work? Kalau IP creation itu adalah kita mengerjakan produk sendiri, develop produk sendiri, kartun sendiri, dan kita juga mendistribusikannya sendiri. Nah, kalau service works ini adalah kita punya klien dari luar yang memang mau mengerjakan animasinya. Nah, itu Studio Show Entertainment yang mengerjakan. Siapa aja sih kliennya kita? Waktu itu kita mengerjakan project untuk Mini Force, lalu ada T-Buster, terus ada Ladybugs, ada Superboard, dan juga satu project yang cukup membanggakan, ini adalah Spirit Riding Free, dan kita berkolaborasi dengan DreamWorks, dan Spirit ini sendiri sudah tayang di Netflix. Nah, ini in development, ini masih coming soon. Kita IP-nya adalah intellectual property dari Studio Show sendiri, itu adalah Satria Hero Sky. Kita berkolaborasi dengan RBS. Jadi ditungguin aja, didoain mudah-mudahan Satria Hero Sky bisa lancar development-nya, bisa lancar production-nya, jadi teman-teman juga bisa mengikuti. Ini adalah kami, total karyawan kami sekitar 138 orang. Mohon netizen, ini adalah foto sebelum pandemi ya. Ini adalah foto sebelum pandemi, jadi masih belum ada social distancing. Saat ini kami sudah menerapkan kembali bekerja di studio, tapi dengan menjaga ketat protokol kesehatan. Social distancing-nya dijaga, lalu juga kita tidak boleh lepas masker. Kalau sekarang saya lagi lepas masker karena lagi di ruangan sendiri, dan juga kita belum full capacity, jadi masih ada beberapa tim yang memang mereka bekerja dari rumah. Lokasi kami di daerah Kuningan.
Nah, ini adalah proyek-proyek yang sebenarnya kita sudah sempat kerjakan. Jadi ini kita boleh cerita sih sama teman-teman gitu loh. Biasanya kalau proyek animation yang dikerjakan di sebuah studio animasi, proyeknya itu biasanya masih confidential. Kita belum bisa boleh cerita apa aja sih proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, spesial nih buat teman-teman dari SMK Tunas Media, ini adalah proyek-proyek yang sudah publish. Ini ada T-Buster dan kita berkolaborasi dengan Sinergi Media dari Korea. Lalu ini adalah project selanjutnya adalah Miraculous dan kita bekerja sama dengan SAMG Animation dari Korea juga. Memang sebagian besar project kita adalah dari Korea. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang, Spirit Riding Free. Kita mengerjakan project dari DreamWorks Animation. Jadi, tayangan ini nih seriesnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya, mungkin teman-teman yang baca komik ya, dulu Spirit ini adalah dari komik, diadaptasi dari komik yang akhirnya dibuatlah film layar lebarnya dan akhirnya dibikin TV series ya. Nah, Studio Show Entertainment ini kita yang bikin series animationnya dan sudah tayang di Netflix. Ini ada satu lagi project Little Dreamer Guda. Kita saat ini memasuki season yang kedua, baru mulai season keduanya. Nah, dari tadi kan kayak teman-teman sudah mendengarkan ya secara garis besar seperti apa sih Studio Show Entertainment dan juga project-projectnya. Nah, ini ada videonya udah kita siapin buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa nonton apa aja sih yang sudah kita kerjakan dan ini seperti highlight ya. Highlight di tahun 2020 dan di tahun 2021 sebelum pandemi dan semenjak pandemi. Enjoy. Videonya belum keluar, masih di halaman apa? Kenapa, Mas? Videonya belum nongol, masih halaman yang apa? PPT. Oke, sebentar. Nah, ya. Siap, mantap. Boleh tepuk tangannya. Oke, tadi mungkin introduction ya tentang Studio Show Entertainment. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh di chat di kolom. Nanti mungkin kita sambil jawab juga. Nah, kita bisa lanjut nih untuk ke sesi selanjutnya. Ini sebenarnya materi utamanya nih. Mungkin teman-teman juga udah familiar. Kita bakal ngobrolin sebetulnya bagaimana sih karir di studio animasi. Nah, sekarang saya nggak sendiri. Ini rekan saya, ada Mas Bambi. Silakan Mas Bambi. Annyeonghaseyo. Ceritanya gara-gara apa? CEO-nya orang Korea pakainya annyeonghaseyo gitu ya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak untuk Pak Roni, Pak Lukman, Mbak Ruli, dan teman-teman. Tadi sepintas dari video yang opening tentang Studio Show,
ada muridnya Pak Lukman tuh, Mas Bayu ya Pak ya. Itu Ya, murid kebanggaan Pak Lukman dari zaman kapan ya Pak? Udah lama banget kan. ya. Nah sekarang beliau sudah jadi lead Ya. artis untuk 3D animator ya, Bayu Ya. itu. Oke. Saya sendiri kebetulan di Studio Soh gabung dari tahun lalu, dari 2019 ya. 2019, 20, 21. Nah, kebetulan urusannya untuk urusan training. Di samping itu juga aku sempat bikin beberapa buku animasi. Mungkin kalau anak SMK yang zaman dulu-dulu kenal ya. Ada buku animasi bersama Mas B, karakter Unyu, dan seterusnya. Sampai buku yang terakhir ini terbit, udah lewat 3 tahun lalu. Jadi animasi Indonesia ini buku apa ya, kayak Yellow Pages untuk IP animasi yang ada di Indonesia. Cuman karena sudah lewat 3 tahun, jadi sebenarnya udah agak ada luarsa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita mau pamer dulu itu ya, Mbak. Yang apa? Proses animasi. Jadi karena judulnya berkarir di studio animasi, kita lihat dulu ya, kayak apa yang dikerjakan di studio, khususnya di Studio Soh gitu ya. Kita lihat dulu videonya. Oke. Nah, biasanya kita kan ada praproduksi, produksi, dan pasca. Ini termasuk praproduksi, jadi storyboard yang bergerak namanya storyboard animatik. Lalu ada bagian konsep art ini yang mendesain berbagai macam, mulai dari karakter, environment, properti, dan background ya. Jadi melengkapi satu produksi film. Lalu dari konsep tadi dibikin modeling. Biasanya bisa berupa karakter atau properti, kayak ini kan propertinya. Terus juga animasi di sini, kebetulan animasinya lebih ke 3D, walaupun dulu juga ada bagian 2D. Jadi menggerakkan karakter yang sudah dimodeling. Kemudian kalau sudah digerakkan, kita akan masuk ke bagian rendering, maksudnya disatukan dengan background-nya, diberi lighting, diberi pewarnaan dan lain-lain, dan dikompos. Ini bagian render dan compositing. Kenapa? Nggak tayang. Gambarnya nggak kelihatan? Iya. Oh, boleh diulang lagi berarti? Muncul. Diulang, iya. Oh, mungkin delay ya? Delay mungkin ya. Coba diulang lagi. Loh, saya kelihatan, Pak. Oh, coba diulang lagi, nggak apa-apa ya, Mbak ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, beberapa teman bilang kelihatan. Oke. Saya ada, Pak, ada kok, saya juga. Oke, berarti malah Bapaknya yang ketinggalan. Nggak apa-apa deh. Sudah terlihat kah sekarang gambarnya, teman-teman? Ya, sudah. Oke, kita ulang lagi ya. Jadi tadi di dalam studio proses animasi itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, biasanya di praproduksi itu ada bagian storyboard. Storyboard yang bergerak tadi namanya animatik. Lalu ada bagian konsep art, ini yang mendesain karakternya, environment-nya, sama properti, beberapa benda-benda yang digunakan oleh karakter utama. Kemudian dibuatlah modeling atau membuat karakter dan properti maupun background juga. Baru kalau sudah semua dibikin, masuklah ke bagian animasi. Jadi 3D animation ini menggerakkan karakter model yang sudah dibuat modeling, diberikan tekstur, dan diberikan rigging gitu ya. Nah, pada saat membuat animasi ini tidak terpengaruh oleh lighting dan lain-lain. Jadi animator hanya mengerjakan gerakan animasinya saja. Nah, nanti yang ngurus lighting dan lain-lain itu masuk ke bagian render, compositing, dan lighting. Jadi mereka lah yang akan menyatukan pekerjaan yang sudah jadi, diberi background, diberi lighting, dikompos. Nah, bagian terakhir namanya visual effect. Misalnya tadi keluar apinya, atau kalau karakternya berlari keluar asap-asapnya, atau juga misalnya dia mengeluarkan jurus, keluar api-api segala macam, itu masuk ke dalam bagian visual effect. Nah, kalau kita masuk ke pipeline, mungkin pipeline dulu yang melibat ya. Ini kok tiba-tiba ngebut. Oke, kalau kita lihat pipeline-nya, tadi kan kita ada bagian namanya praproduksi, produksi, dan pasca. Jadi kalau
Kalau versi bahasa Inggris disebutnya dengan pre-production, production, and post-production. Nah, kita bahas satu-satu ya. Di dalam preproduksi atau praproduksi itu ada bagian skrip, tapi skrip di sini kan maksudnya skrip untuk bikin cerita atau skenario di dalam sebuah film. Karena kalau kita bikin film, baik itu layar lebar, film live maupun animasi, semuanya dimulai dari sebuah cerita. Makanya ada bagian yang namanya skrip, khususnya script writer. Tapi nanti ada skrip lagi yang beda urusan dengan skrip yang ini ya. Jadi ini skrip sebagai skenario atau yang dibuat ceritanya untuk cerita dalam animasi. Dari cerita kemudian kita bikin storyboard atau papan bercerita atau gambar yang berupa panel-panel. Nah, storyboard ini sebetulnya memvisualkan apa yang terdapat di dalam skrip. Dari visual storyboard tadi kan masih gambar diam ya, cuman sketsa. Nah, kalau kemudian gambar diam tadi diberi sedikit gerakan, digeser, di zoom dan lain-lain sesuai keterangan di dalam storyboard, namanya animatik. Jadi contoh tadi yang sudah kalian lihat itu sudah termasuk storyboard animatik gitu ya. Nah, kenapa harus bikin storyboard animatik? Karena kalau kita lihat storyboard kan walaupun sudah ada durasinya berapa detik, berapa frame, tapi kita tidak merasakan apa timingnya dan lain-lain. Kalau sudah dibuat animatik, timingnya itu akan jelas banget. Oh, yang di sini gambarnya cepat, yang di sini lebih lambat, yang di sini nanti patah-patah dan seterusnya gitu ya. Makanya animatik itu sebagai pegangan dalam produksi animasi. Nah, kalau tadi bagian konsep desain itu sebelum semuanya dijalankan atau dijadikan produksi, konsep itu kan masih memikirkan kira-kira nanti filmnya mau seperti apa, karakternya siapa saja, desainnya kayak apa, lalu stylenya seperti apa, misalnya mau kartun banget, atau mau unyu-unyu, mau chibi, atau mau apa action, atau mau kayak superhero, kayak yang apa Superman dan lain-lain, ataupun misalnya lebih ke dokumenter atau film yang lainnya. Nah, konsep desain adalah mereka-mereka yang berkumpul jadi satu di bawah arahan art director, mereka yang akan mendesain keseluruhan film, termasuk tadi detail-detail mulai dari karakternya, environment-nya atau background-nya, kemudian properti juga penting ya. Jadi misalnya si karakternya ini bawa pedang, nah pedangnya juga harus didesain. Kalau dia jalan kemanapun kan dia harus ada satu misalnya kendaraannya atau dia naik apa atau segala macam, itu semua yang muncul di dalam film didesain di dalam konsep desain ini. Nah, kalau praproduksi sudah disiapkan, kita masuk ke dalam bagian produksi. Nah, contohnya gini, kalau kalian lihat film layar lebar yang film live, yang film orang, itu kan pada saat mereka mulai produksi itu mulai syuting. Jadi kalau udah sutradaranya pegang yang ada kleper tak gitu ya, and action gitu, lalu cut, itu berarti kita udah mulai produksi. Nah, sementara kalau di dalam animasi agak sedikit berbeda. Jadi produksi itu setelah semuanya dipersiapkan, nah mulai kita bikin modelingnya. Modeling itu tadi ya, bikin kayak patung atau sculpturnya satu karakter dan lain-lain. Kemudian nanti ada bagian R&D, Research and Development, ini sebetulnya nggak cuma diproduksi, di awal juga udah ikutan, kemudian ada nanti bagian texturing. Jadi modeling yang dibikin kan masih polos gitu ya, nggak ada gambar, nggak ada teksturnya. Nah, nanti bagian texturing itu yang ngasih wajahnya, ngasih kainnya, ngasih ngasih armor, ngasih dan seterusnya. Nah, lalu ada bagian yang namanya rigging. Rigging ini kayak bikin tulang gitu loh, kayak tengkoraknya, supaya karakter tadi bisa bergerak, diberikan rigging, dan rigging ditempelkan ke modeling dan diberi tekstur, maka dia akan menjadi animasi gitu ya. Nah, kemudian ada bagian layout. Nah, bedanya adalah kalau tadi kan kalian udah tahu ada animatic storyboard kan, itu masih berupa 2D, masih gambar tangan. Layout ini sudah persiapan untuk masuk ke produksi yang 3D. Jadi misalnya tadi storyboardnya masih sketch, nah waktu menjadi 3D layout mereka udah benar-benar pakai gambar karakter 3D-nya, background 3D-nya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau sudah layout-nya sudah jadi, baru masuk ke bagian animator. Nah, animator 3D ini yang akan menganimate semua yang terdapat di dalam layout. Layout dapatnya dari mana? Dari storyboard. Storyboard dari mana? Dari script gitu ya. Oke, nanti kalau sudah di-animate, sudah jadi, sudah gerakannya macam-macam kan, bagian animasi tidak memikirkan untuk lighting dan render, makanya setelah selesai animasinya semua karakter bergerak, dipindahkan ke bagian lighting dan rendering yang membuat
Misalnya itu kejadiannya pagi hari, berarti warnanya lebih ke pagi, atau kejadiannya malam, berarti lebih gelap, lebih ke biru, dan seterusnya. Nah, nanti mereka yang mengerjakan itu bagian lighting, render, dan kompos nanti bagian berikutnya lagi ya. Jadi setelah produksi ini berjalan, kita masuk ke bagian post production atau pasca produksi. Nah, yang tadi kita sudah bikin ditambahin lagi. Tadi kan ada visual effect ya, yang keluar api-apinya, keluar sihir-sihirannya, atau ada debu, ada air, ada percikan, dan seterusnya. Itu masuk ke visual effect. Nah, motion graphic biasanya menambahkan beberapa hal yang kayak muncul teksnya, muncul kayak misalnya kita lagi mengerjakan apa, ada judul atau ada keterangan di bawah, atau ada misalnya menghadam terus ada tulisan jeder gitu segala macam, itu urusannya motion graphic, jadi bukan animator yang mengerjakan. Kemudian bagian terakhir sebelum dia menjadi final output atau yang bakalan dikirim ke studio atau ke YouTube atau ke bioskop, itu namanya compositing. Jadi compositing itu sebetulnya menyatukan semua pekerjaan kalian tadi. Animasinya udah selesai, diberi lighting, diberi render, itu dikompos jadi satu, dikasih efek, dikasih musik dan lain-lain, itu compositing yang menyatukan. Jadi compositing juga memperkirakan, oh ini nanti ceritanya kayak apa, termasuk editing juga. Jadi bagian terakhir inilah yang akan menjadi bagian pamungkas yang setelah menjadi film akan dilihat oleh kalian. Makanya final output ini sebetulnya nggak cuma kita sekedar lihat film, tapi sebenarnya itu proses dari A sampai Z, baru final outputnya yang kita kirim ke, misalnya kita kirim ke studio TV, atau kita kirim ke YouTube, atau kita kirim ke layar lebar untuk ditayangkan. Kira-kira gitu ya. Mau ada pertanyaan dulu atau mau langsung lagi? Lanjut aja ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini mau dijelaskan per bagian gitu ya. Udah pada capek belum? Kita lanjut ke halaman berikut. Nah, sebetulnya kalau di studio sendiri, di studio animasi itu paling nggak ada sekitar 10 macam pekerjaan untuk untuk karir di dalam studio ya. Ini yang di dalam studio. Jadi pertama tadi ada konsep desain, lalu ada bagian storyboard yang nanti bikin storyboard buat animatik. Kemudian ada 2D animation dan ada 3D animation. Ini beda ya. 2D itu di sumbu X dan sumbu Y, 3D itu ditambah sumbu Z, sehingga bisa diputar dan kesannya ada kedalaman gitu loh. Lalu ada 3D modeling, tadi bikin model, bikin rigging, 3D rigging, 3D layout, kemudian editing, visual effect, light, render, dan compose, atau lighting, rendering, dan compositing gitu ya. Oke, mari kita bedah satu-satu. Nah, di dalam konsep desain, sebetulnya tadi ya, kalau kalian misalnya lebih senang bikin gambarnya, terus mikirin berimajinasi, bikin sesuatu ini kayaknya lucunya begini, kalau ada cerita gini, ini tampaknya kayak gini, warnanya begini, kira-kira segala macam, ini urusannya konsep desain gitu loh. Contohnya di sini ada karakter namanya Curie. Curie itu yang di bawah yang rambutnya pink itu. Nah, waktu mendesain Curie ini, kita pikirkan juga kira-kira kamarnya seperti apa ya, ranjangnya kayak apa, terus nanti meja belajarnya, ada rak bukunya, kemudian dia punya punya korden, punya segala macam. Kemudian, nah itu yang sebelah kiri masih berupa konsep. Nah, sebelah kanan nanti sudah jadi 3D-nya. Nah, mirip banget kan? Jadi setelah kita bikin konsep, nanti kita berikan ke bagian 3D modeling, ini jadinya yang di sebelah kanan gitu. Sesuai sama si karakternya gitu ya, warnanya segala macam. Kita lanjut lagi, itu tadi bagian konsep desain. Kemudian biasanya kita mengerjakan dari cerita atau skrip atau skenario, kita akan bikin namanya storyboard atau papan bercerita. Nah, storyboard biasanya terdiri antara panel. Nah, di dalam storyboard ini biasanya disebutkan kan itu ada scene 153 misalnya. Nah, supaya kalian tahu apa sih bedanya scene sama cut atau shot. Jadi sebenarnya gini, kan kalian misalnya bikin satu produksi video, entah dia untuk film, untuk iklan atau apapun, scene itu satu kejadian di dalam satu ruang. Jadi misalnya scene di dalam kelas. Berarti kalau ada scene yang keluar dari kelas, itu udah masuk scene yang lain. Semua scene yang di dalam kelas kita sebut scene dalam kelas. Jadi misalnya scene 10 itu scene dalam kelas. Nah, scene dalam kelas apa aja? Misalnya menunjukkan
murid-murid sedang belajar, menunjukkan gurunya di meja guru, kemudian menunjukkan suasana dalam kelas, kemudian menunjukkan bu guru sedang menjelaskan topik, kemudian menunjukkan muridnya lagi ribut atau lagi berantem. Itu semuanya disebut scene. Nah, bagian-bagian tadi itu yang saya sebutkan, misalnya nunjukin kamera ke dinding, kamera ke murid-murid, itu namanya shot atau cut. Jadi perbagiannya gitu loh. Artinya satu scene bisa terdiri dari berapa cut atau berapa shot. Nah, di dalam panel ini sebetulnya panel ini satu shot dari bagian dari scene gitu ya. Nah, misalnya ini satu scene kan gambarnya tetap di situ, cuman adegannya berubah-ubah. Ini ada dua karakter yang kejar-kejaran di dalam ruangan tersebut. Kemudian next lagi, nanti storyboard-nya kita akan jadikan storyboard animatik. Nah, ini namanya modeling. Makanya, jadi kalau kalian memang senang bikin cerita, ya bagiannya masuknya ke scriptwriter. Kalau senang bikinnya tadi storyboard untuk berimajinasi mau kayak apa, itu urusannya ke storyboard animatik. Nah, kalau sedang bikin modeling, makanya animator kan nggak semuanya jadi modeler juga. Ini contoh modeling itu kita membuat kayak kayak boneka atau patung yang sesuai dengan ketentuan tadi. Dari konsep desain kan udah dibikin gambar. Nah, dari gambar itu dibikinlah modeling. Ini misalnya bikin sepedanya, bikin mobilnya, terus bikin karakternya. Nah, kotak-kotak itu kita sebut vertex. Nah, kenapa kita perlu ada hitungan vertex? Supaya vertex ini nanti menempatkan tekstur ditempelin ke sini. Jadi nanti misalnya lampu ada tekstur lampunya, orang juga misalnya ada tekstur kulit, ada tekstur baju dan seterusnya gitu ya. Lanjut lagi, kalau kita sudah bikin model, biasanya akan diberikan rigging. Nah, rigging itu yang kayak segitiga ada bulatannya itu, maksudnya rig kayak kayak tengkoraknya gitu ya. Jadi rigging itu dipasang di dada, ke tangan, ke kepala, terus yang di bawah kenapa ada banyak, itu ada 4, itu sebenarnya ditempelkan ke roknya. Supaya nanti kalau karakter si cewek ini bisa jalan, kan masa roknya diem aja gitu ya. Kan aneh, jadi roknya supaya tetap melambai seperti apa? Seperti umumnya kain diberikan rig. Nah, sebelah kanan ini contoh kalau rigging untuk wajah. Supaya si karakter itu bisa bisa punya facial expression atau ekspresi wajah yang berbeda-beda. Ada dipasang di mulut, di pipi, di mata, di alis, dan seterusnya gitu ya. Lanjut lagi, nanti ini yang tadi saya bilang, 3D layout itu sebetulnya dari apa yang sudah di dalam storyboard dipindahin ke 3D benernya. Jadi nanti dari 3D ini, 3D layout ini akan dibagikan ke bagian animator dan seterusnya. Jadi animator bekerja berdasarkan apa yang terdapat di dalam 3D layout. Nah, 3D layout dibuat berdasarkan storyboard, jelas ya. Jadi 3D layout ini sebetulnya karakter aja dipasang, tapi dia belum dikasih animasinya, belum segala macam. Cuman skalanya sama penempatannya itu sudah sesuai dengan semua yang terdapat di dalam storyboard. Nah, kita lanjut lagi kalau sudah dibikin 3D layout-nya. Nah, ini ada dua macam ya. Ada 3D animation, ada 2D animation. Tadi saya sebutkan 2D animation itu berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita bikin gambar dulu, walaupun gambarnya sudah nggak manual lagi, kita udah digital kan, gambar di software atau di komputer, kemudian itu karakternya. Nah, pada saat kita menggerakkan, kalian tahu kan, kita perlu namanya key. Ini gambar pertama dan terakhir itu yang hitam, itu disebut key drawing. Sementara misalnya ada cewek berlari, itu diantaranya kita kasih gambar sela, kita sebut sebagai in between. Demikian juga gambar yang sebelah kanan yang ceweknya sedang melompat, cewek yang mengambil ancang-ancang sama melompat itu disebut key, tapi di tengahnya proses melompatnya kita sebut dengan in between. Nah, siap. Kalau mau ngasih pertanyaan silakan ketik di chat juga nggak apa-apa ya. Nanti kita coba jawab. Lanjut lagi, jadi ini untuk 2D animasi berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita masuk ke 3D animasi. Nah, bedanya 3D animasi, kalau 2D tadi kan semuanya asetnya digambar. Dan gambarnya itu yang kita gerakan per frame. Sedangkan kalau 3D animasi, yang kita gerakan itu modeling yang tadi kita sudah siapkan, sudah dikasih rigging, dikasih tekstur,
tinggal dianimasikan. Jadi di kantor itu ada khusus untuk 3D animator. Mereka tidak mengerjakan modeling, tidak membuat rigging, tidak mengerjakan tekstur, tapi mereka tahu persis cara kerjanya. Nah, mereka menganimate karakter. Makanya namanya 3D animation atau animator 3D. Nah, ini contohnya dari film Spirit yang cerita kuda tadi ya. Jadi animatornya akan menggerakkan karakter-karakter ini sesuai dengan storyboard dan 3D layout yang sudah diberikan. Nah, karena ini ceritanya tentang kuda, jadi waktu tahun lalu itu kita sempat animator itu harus jalan-jalan ke Bonbin, ke kebun binatang ke Ragunan, supaya mereka ngelihat, kan kalau karakternya manusia kita bisa lihat teman atau kita nyobain ya. Tapi kalau karakternya hewan atau binatang berkaki empat, kan susah kan itu. Jadi kita ajakin teman-teman animator ke kebun binatang supaya mereka ngeliat, karena tokoh utamanya kuda, jadi kita ngelihat kuda itu kayak apa sih. Sampai zaman itu ada error-error deh. Ada yang beli topeng kuda kalau udah malam, mereka biasa kalau lagi nunggu renderan pada kacau-kacau gitu, jadi kuda-kudaan segala macam. Tapi yang jelas mereka berusaha memvisualkan bahwa kuda itu kalau berekspresi kayak apa sih. Karena kan beda ya, kakinya 4 dengan kaki 2 kan pasti animasinya berbeda jauh gitu loh. Nah, puji syukur karena akhirnya Studio Soft bisa mengerjakan film kelasnya internasional dan dari Hollywood, terus tayang juga di Netflix. Jadi kan itu satu prestasi yang keren gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini namanya bagian lighting, render, dan compose atau lighting, rendering, compositing gitu ya. Nah, kalau kalian lihat kan ada A, B, C, D sama 1, 2, 3, 4. Nah, A, B, C, D ini sebetulnya kan karakternya sama ya, tapi lightingnya beda-beda. Jadi misalnya A itu lighting untuk pagi hari, kemudian B itu lighting untuk siang hari, C itu lighting untuk sore, jadi kayak senja gitu ya, udah warnanya orange, kuning gitu. Sedangkan D itu biasanya lighting untuk malam hari, jadi malam hari kan nggak harus gelap hitam semua gitu ya. Kalau di dalam animasi biasanya malam hari itu warnanya kebiruan gitu, supaya penontonnya tahu masih bisa lihat karakternya dengan jelas, tapi suasananya sudah gelap gitu loh. Nah, yang di bawah, yang 1, 2, 3, dan 4 ini, maksudnya compositing dari karakter yang sudah diberikan lighting. Jadi contohnya nomor 1 itu suasana yang pagi, jadi karakternya cerah tapi ada sedikit warna kebiruan gitu, sedikit ya. Nah, kalau yang nomor 2 itu compositing untuk warna siang hari. Sedangkan nomor 3 tadi, kalau sudah sore, sudah menjelang matahari terbenam, kan warnanya akan lembayung senja gitu ya, ke orange, ke merah, ke kuning gitu. Nah, jadi sinarnya juga yang terkena ke karakter ada warna yang lebih berupa orange atau kuning. Sementara nomor 4 itu lebih ke compositing untuk malam hari. Nah, sebelah kiri itu sebenarnya alat yang digunakan untuk post production. Jadi biasanya alat ini lebih ke kalian bikin color correction. Jadi walaupun di dalam animasinya sudah dibikinin warna dan lain-lain, kadang-kadang pada saat kita menyatukan antar scene atau antar cut itu tiba-tiba warnanya agak beda gitu loh. Nah, supaya penonton nggak merasa, loh, tadi kan di ujung sana kenapa begitu ganti kamera warnanya kok berubah? Nah, alat ini akan menyamakan warna supaya penonton nggak kaget. Tadi kan sore, kenapa tiba-tiba ganti scene, tiba-tiba udah langsung pagi, kan aneh. Jadi alat-alat untuk compositing itu sebetulnya kita juga bisa menyatukan warna supaya supaya semua dalam satu kesatuan film itu terasa benar dan nyambung gitu. Jadi sebetulnya itu semua diedit, semua dikompos dan seterusnya ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang sebenarnya bagian yang paling menyenangkan, karena kan kalian kalau bikin efek seru ya. Misalnya bisa kasih sihir, terus keluar api-apinya, terus nanti tinggal di-dissolve ganti orang atau segala macam. Atau kayak ini contoh yang misalnya dari Arena Animation, kalau udah masukin mesin waktu yang berupa kumparan ini, nanti begitu dikeluarin, orangnya bisa masuk terus pindah zaman atau pindah waktu, kan seru banget. Nah, semua yang berupa kayak sihir-sihiran atau debu atau api atau air atau atau percikan-percikan dan lain-lain itu masuk ke dalam visual effect. Ini khusus loh orangnya yang ngurusin. Lanjut lagi. Nah,
editing kelihatannya kan nggak ada apa-apa karena kalau film live kan kita harus syuting dulu, hasil syutingnya dipilihin yang paling bagus baru diedit. Sedangkan kalau kita bikin animasi kan kita nggak bisa bikin banyak-banyak, dipilih lagi baru diedit karena kalau bikin dulu dan nggak dipakai kan nanti merugikan ya, ngabisin duit banyak. Nah, makanya kalau di dalam animasi sebetulnya semua semua bagian tadi shot atau scene yang kita kerjakan itu sebenarnya udah pasti dipakai. Cuman pada saat editing kan ada pemotongan misalnya dia di-cut atau di-dissolve atau berganti ini atau tuker-tuker tuker-tuker kamera dan lain-lain sehingga editing itu sebenarnya penting banget supaya penonton itu ngerasa filmnya flowing. Jadi kita nggak kaget, kok tadi dia datang dari kiri sekarang dari kanan ya. Nah itu urusan memang dari editing dan storyboard dari awal tuh udah harus dipikirkan. Nah editing terakhir dikembalikan lagi ke storyboard awal tapi sekarang sudah rapi gitu. Nah ini bagian terakhir ya. Apalagi ya setelah editing ada lagi Mbak? Nah jadi tadi pekerjaan atau karir yang di dalam studio. Ini kan nanya more gitu ya. Sekarang pekerjaan apa lagi yang di luar studio tapi tetap berhubungan dengan animasi? Itu banyak juga loh. Nah, misalnya ada produser ini yang mengepalai satu pekerjaan film animasi. Nah, biasanya dia ini atau beliau itu yang memegang tadi urusan studio juga urusan di luar studio. Jadi produser itu yang menentukan jadwal tayangnya kapan, berhubungan sama siapa yang bakal ngisi suara, siapa yang nyanyi, siapa yang kapan mau tayangnya, kapan mau rekaman, kapan segala macam itu urusannya produser. Sedangkan production coordinator itu urusannya langsung di dalam studio. Jadi production coordinator mengepalai sebuah produksi. Jadi misalnya ada produksi animasi, nanti yang urusan menentukan deadline kapan harus deliver, kapan harus di-retake, direvisi, itu bagiannya production coordinator. Nah, kalau technical director itu berhubungan dengan urusan teknis. Jadi misalnya kan kalau kita kerja pakai software, selain software kan ada hardware juga. Nah, technical director ini yang memikirkan supaya adegan ini bisa keren, bisa segala macam, sebaiknya pakai software apa saja, ditunjang pakai apa gitu. Nah, technical director akan bekerja sama juga dengan technical script. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, ada script yang di depan itu lebih ke skenario, tapi script ini sebetulnya lebih ke script coding atau pemrograman. Jadi technical script ini sebetulnya dibutuhkan banget oleh animator supaya pekerjaan animator ini lebih mudah, lebih cepat. Misalnya ada retake atau segala macam. Misalnya kalian buka Maya atau buka Blender ya. Kan itu buka dulu project-nya, masuk lagi ke scene-nya, masuk lagi ke nomor. Pokoknya begitu kalian masuk ke pekerjaan yang akan kita kerjakan mungkin 4-5 kali klik. Nah, tugas technical script supaya sekali klik langsung masuk ke project kita. Atau pas project-nya kan kita kirim ke klien, ternyata ada yang salah. Nah, nanti yang ngurus itu lebih gampang dari technical script. Oh, ini yang salah bagian ini. Silakan ini dibenerin, nanti dibalikin lagi. Jadi ada technical director, technical script, ada lagi IT. IT ini bagian kalian udah tahu ya. Nanti kalau ada software-nya error, ngirimnya nggak bisa, wifi-nya mati, segala macam. Pokoknya orang IT ini amat sangat penting gitu ya. Nah, jadi technical director, technical script, dan orang IT ini biasanya saling berhubungan. Kalau kita kenapa-kenapa kan kalau animator nggak begitu ngerti tuh urusan begini. Nah, biasanya pasti ada orang IT, orang technical yang ngurusin untuk benerin. Ya. Kemudian ada bagian marketing dan communication. Nah, ini kebetulan bagiannya Mbak Ajeng nih. Ini kita datangkan khusus ya, biar nanti bisa menceritakan sebetulnya communication itu urusannya apa aja. Nah, communication dan marketing itu lebih ke di Indonesia kan biasanya animator udah bikin filmnya, bikin ceritanya, ngisi suaranya, jualan juga gitu. Makanya berantakan biasanya filmnya nggak terlalu laku dan kurang oke gitu ya. Makanya biasanya kalau udah satu perusahaan atau studio yang besar pasti ada bagian tersendiri. Nah, communication dan marketing ini urusannya yang menjual filmnya atau yang berurusan dengan tadi mau jadwal tayangnya kapan, mau dipublish di mana, mau berhubungan sama
apa ya, misalnya ada sponsor dari mana Ya, sama atau klien heeh, atau brand-nya tanggalnya juga. gitu ya, Mbak, ya? Betul sekali. Dan juga kalau untuk di communication dan marketing ini biasanya kita berhubungan dengan digital. Nah, biasanya kita nih nggak bakal jauh-jauh dari digital agency. Nah, kalau untuk marketing dan communication ini memang betul untuk branding dan awareness sejauh mana sih sebenarnya produk ini akan dikenal sama masyarakat. Nah, itu tugasnya bagian dari marketing and communication. Jadi buat teman-teman nih, mungkin yang dari sekarang senang jualan, senang ngobrol, senang berorganisasi, terus juga mempromosikan sesuatu, mungkin untuk future job-nya sebagai marketing and communication ini bisa pas banget buat teman-teman. Nah, ada lagi turunannya nih, mereka selalu berdampingan, licensing and distribution product. Ini mereka lebih kepada fokus dengan brand-brand tertentu yang mau berkolaborasi dengan produknya kita. Kayak misalnya waktu itu sama salah satunya misalnya let's say sama Spirit gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan salah satu brand di Indonesia, mungkin dengan pasta gigi kah atau mungkin dengan produk makanan kah. Nah, itu bagian dari licensing dan distribution produknya. Gitu. Kira-kira kayak gitu sih kalau untuk communication marketing, terus juga licensing dan juga distribution produknya. Silakan Asik dilanjut, kan? Oh. Mas B. Jadi sebetulnya balik lagi, kalau kalian misalnya nih, kalau di dalam studio kan tadi udah jelas, ini di samping yang di dalam studio kita juga butuh banyak orang ya. Kayak Betul. production coordinator itu Hmm. mungkin apa ya? Kadang ada yang animator jadi production coordinator ya, Mbak ya. Iya, Jadi betul. bisa saja mereka tuh misalnya animasinya tidak terlalu bagus, tapi dia tahu persis pekerjaannya. Sehingga pada saat dia jadi production coordinator, dia akan tahu ngatur apa ya, ngatur kapan deadline-nya, terus anak ini Iya. bisanya mengerjakan apa, berapa Iya. jam dan seterusnya. Terus nanti kalau kalau sudah harus dikirim, apalagi misalnya lagi error atau anaknya lagi ngambek. Nah, padahal kalau kita udah ngomongin industri itu udah nggak bisa tawar-menawar. Kalau kalian masih Betul. sekolah kan enak, maksudnya misalnya telat sedikit no problem ya, tapi kalau kita Ya. sudah masuk ke industri, sudah masuk ke studio, apalagi kayak di Studio Show ini kan internasional ya, kita harus kirimnya ke luar negeri. Bahkan kadang-kadang jamnya aja beda ya, Mbak ya. Betul. Jadi Deadline-nya kita juga. ngerjakan jam berapa, di sana jam berapa, kita Betul. udah mau tidur, mereka baru bangun, kita harus kirim, kita kan dikasih tadi revisi segala macam jam 2 pagi, jam 4 pagi gitu ya, Mbak ya. Betul, Sementara betul sekali. kita udah lagi tertidur pulas misalnya. Nah, padahal kan tanggal itu sangat penting. Jadi kalau kita sudah masuk ke industri itu, kita udah nggak bisa tawar-menawar bahwa wifi-nya lemot, ini lampunya mati, akan kebanjiran gitu segala macam. Aku kan lagi puasa gitu. Jadi intinya nggak ada excuse kalau kita sudah masuk ke dalam industri. Nah, sebetulnya sih latihan aja ya, kayak sekarang kenapa sih guru-guru selalu ngasih tugas gitu ya? Sebetulnya itu latihan karena begitu kalian masuk ke industri, tugas itu udah jadi pekerjaan kalian sehari-hari gitu loh. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada revisi atau segala macam, itu pekerjaan sehari-hari loh. Jadi kalian jangan kaget, aku udah bikin mati-matian, udah sampai nggak tidur, sampai nggak makan, kayak ini, kok direvisi lagi? Nah, revisi itu bisa puluhan kali, bisa ratusan kali. Nah, sebetulnya kalau revisi itu sudah terjadi dan berkali-kali akhirnya disetujui, kan kalian bisa tahu, oh ternyata yang dimau yang begini. Jadi dengan segala macam revisi sebetulnya kalian jadi punya pengalaman berikutnya udah nggak pakai revisi udah bisa jadi bagus gitu loh. Jadi nggak usah kaget-kaget sih sama revisi dan lain-lain ya. Oke, tadi bagian produser dan seterusnya, sekarang bagian yang berhubungan dengan animasi, tapi bukan urusan animasi. Jadi tadi ya, film yang bagus kan kalau tidak ada suara, tidak ada pengisi dubbingnya kan aneh juga. Jadi kita juga tetap perlu dubber yang handal. Kayak yang ngisi suara siapa, yang lebih unyu, yang lebih berwibawa, yang lebih, kalau misalnya tokohnya jahat, masa suaranya cempreng kan aneh gitu ya. Tokohnya jahat misalnya suaranya lebih berat, lebih seterusnya dan lain-lain. Juga perlu orang-orang yang bikin musik. Kan pasti dalam sebuah film itu ada lagunya gitu ya. Kayak lagunya Doraemon, lagunya dan seterusnya ya pokoknya. Jadi ada dubber, ada yang bikin musik, ada yang bikin jingle atau soundtracknya, ada penyanyinya juga kan. Kan animator nggak usah harus nyanyi dong, kita pakai temen yang memang jago nyanyi atau kita pakai penyanyi terkenal. Lalu sound effect juga perlu ya, karena kalau ada karakternya jalan dia di pasir tapi nggak ada suara tep 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 kan aneh ya.
kosong doang gitu loh. Terus misalnya ada kuda lari di padang atau lari di becek-becek air, masa nggak ada suara kuda larinya, kan aneh. Jadi sound effect itu sangat penting juga di dalam sebuah film. Apalagi kalau kalian senang bikin tulisan, kayak misalnya biasa nulis blog, bikin novel, bikin cerita pendek, itu perlu banget untuk scriptwriter di bidang animasi. Karena scriptwriter di bidang animasi ini juga sangat langka di Indonesia, tuh jarang banget gitu loh. Karena kebanyakan bikinnya skrip untuk sinetron, padahal sinetron itu lebih banyak ngomong ya. Sementara kalau animasi itu sebenarnya nggak usah diomongkan, bisa kan. Jadi cukup diaktingkan, karena kayak film Larva dan lain-lain malah nggak pakai ngomong, tapi orangnya ngerti. Nah, kalian kebayangkan gimana scriptwriter untuk film Larva gitu loh. Nah, berarti itu kecanggihan yang bikin skripnya. Aku pernah ketemu loh orang scriptwriter dari Larva yang di waktu itu datang ke Indonesia. Oh, malah jadi cerita panjang. Tapi kira-kira itu ya. Jadi tadi ya ada pekerjaan di dalam studio animasi, ada juga pekerjaan yang di luar studio animasi. Terus udah kali ya Mbak? Ya, Lanjut lagi ke bagiannya Mbak Ajeng ya? iya, betul. Jadi itu adalah sebenarnya future job buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mencari-cari kira-kira nanti saya mau kerja di mana ya, saya mau bekerja sebagai apa ya. Jadi memang kalau untuk future job atau pekerjaan yang nanti di masa depan itu ada khusus di area 3D animation production di daerah pipeline-nya. Itu semua yang sudah dijelaskan sama Mas Bambi tadi. Nah, tapi ada juga divisi-divisi support yang tugasnya memang untuk memasarkan ataupun misalnya mengatur secara garis besar bagaimana proses produksi itu bisa dijalankan. Nah, sebenarnya ini juga adalah salah satu yang bisa dijadikan future job. Mungkin teman-teman sekarang juga familiar kali ya. Saya coba next dulu ya. Sekaligus ini juga sebenarnya beberapa dari sosial media dari Studio Show Entertainment. Nah, kalau untuk salah satu ini juga tambahan sebenarnya, mungkin teman-teman juga familiar nih, sekarang kan medsos di mana-mana. Medsos jadi viral, medsos jadi sebuah pekerjaan yang banyak diminati sama banyak orang, terutama teman-teman yang masih muda. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu untuk social media spesialis, social media divisinya gitu loh. Jadi di sini teman-teman bisa dengan detail bagaimana maintain untuk social media, bahkan nanti ini pun menjadi hal yang bersinggungan, akan menjadi lini juga bersamaan dengan divisi communication and marketing itu sendiri. Nah, ini ada social media Studio Show Entertainment, kita ada YouTube-nya, kita baru upload minggu lalu, jadi kita punya konten baru nih, Draw Battle. Draw Battle episode perdana, itu yang kita ajakin buat bikin konten, itu adalah dari tim desain, ada art director-nya, dan juga ada storyboard, desainnya untuk desain artisnya, dan Seru juga ada. banget ini ya Mbak ya. Iya, itu lucu banget sih sebetulnya. Jadi mungkin teman-teman bisa dicek, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya. Jadi dikasih Oke, waktu pendek, tiba-tiba dikasih topik, tapi mereka iya, nggak tahu sama sekali, langsung nggak tahu. harus jadi. Iya, betul sekali. Draw Keren sih, Battle keren. namanya. Draw Battle. Kondangan Nobita versi kearifan lokal. Nah, next-nya, ini adalah sosial media kita yang lain. Ini ada Instagram. Kita punya 2 Instagram. Ada Studio Show Entertainment dan juga Show Academy. Nah, kalau misal teman-teman penasaran, boleh dicek dua-duanya. Karena biasanya kita bakalan sharing tips and triknya. Lalu juga kita bakal sharing tentang di Show Academy kita bakalan sharing untuk schedule apa sih schedule yang bakal kita share. Ini adalah sharing session juga. Jadi kita ini senang banget sharing session sama teman-teman. Dan ini untuk Show Academy new programnya, kita sebutnya adalah Show Academy Sharing Session online yang kita lakukan hampir di setiap hari Sabtu pagi. Biasanya pagi, tapi semenjak bulan puasa itu di siang hari. Nah, apa aja sih yang kita bahas di sharing sessionnya Show Academy? Banyak banget. Yang pasti tentang dunia kreatif ya, terutama untuk 3D. Tentang drawing-nya, tentang pipeline-nya seperti apa. Bahkan sampai karirnya pun kita bahas di situ beberapa waktu yang lalu. Drawing Disney style, terus juga waktu itu membongkar 3D modeling.
Dan kita berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan komunitas, dengan studio animasi yang lain juga, dengan sekolah, dengan kampus. Jadi waktu itu kita berkolaborasi dengan Shark Animation, dengan UMN, Universitas Media Nusantara, dan coming soon nih, yang di sebelah kiri teman-teman ini kita berkolaborasi dengan Studio Agate. Studio Agate ini adalah studio game yang sudah hampir 10 tahun di belantika industri game di Indonesia. Nah, nanti sharing sessionnya di hari Sabtu tanggal 24 dari jam 1.30 sampai jam 3 sambil nunggu ngabuburit 3D modeling di industri video game. Nanti hostnya ada art director dari Studio Entertainment, ada Ko Yohan, dan juga guest speakernya langsung lead modelingnya dari Studio Agate, ada Mas Aditya Loka Pratama. Ini beberapa waktu lalu kita coba capture dokumentasinya buat teman-teman semua. Nah, sambil ini belum penutup ya, karena ini masih ada beberapa sesi lagi. Ini adalah salah satu video project yang kita kerjakan, dan ini adalah standarnya cukup internasional, standar internasional, dan banyak banget yang kita pelajari dari project ini. Dan Little Dreamer Garuda itu akan kita mulai lagi season yang kedua. Produksinya baru aja mulai. Jadi ini ada videonya. Jadi buat teman-teman yang apa sih Little Dreamer Garuda? Nah, ini dia buat teman-teman, silahkan ditonton videonya ya. Boleh sambil tepuk tangannya, walaupun nggak kedengeran. Audionya. Oke, dan mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab. Kita mungkin kembalikan ke Ibu MC. Silakan Ibu, mungkin sambil kita juga ngobrol bareng sama teman-teman. Mungkin biar nggak terlalu tegang, nanti kita tanyanya, ngobrolnya sambil santai aja ya. Silakan Bu Ruli, sesi tanya-jawab. Buka, Pak. Ya, yang mau bertanya sama apa yang udah disampaikan sama Mbak Ajeng sama Mas Bembi tadi, boleh kalau mau bertanya boleh, audionya boleh langsung dibuka. Atau mau kita kasih pertanyaan, ada hadiah kan Mas Bembi ya? Siap, siap. Ya, hadiahnya sih pokoknya kejutan lah ya. Pertanyaannya sama Mas Devi deh. Oke. Silakan yang mau bertanya, Bu Ruli dipandu. Ya. Tuh, dapat idenya dari mana? Baru satu nih. Mau langsung dijawab satu-satu? Nah, tuh. Kira-kira untuk Satria Heroes kayak bakal perform streaming atau tidak? Untuk bersama satu episode kira-kira belum. Oke. Tuh, pertanyaannya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung dibuka audionya, bisa bertanya langsung ataupun melalui chat sama apa yang disampaikan sama Mas Bembi sama Mbak Ajeng tadi. Silakan, sudah bisa diakomodir mungkin ya? Ya, sudah bisa. Bapak Ibu gurunya juga boleh nanya. Boleh. Pak Basri, bukan bisa siswa doang. Jadi pertanyaannya dibuka untuk umum. Ini udah ada beberapa. Ada pertanyaan, mau dijawabkah Pak Bas? atau melalui chat? Sama Pak Basri di copy aja ke notepad-nya Pak Basri, ditayangkan biar Bu Rulinya bisa bacain.
Oke, aku baca nggak apa-apa kali ya? Di- Apa ini? Oh, Mas Bambi ada pertanyaan nih. Dari mana? Dari mana ini? Dari Eko. Kelas berapa Eko nih? Dari Eko. Eko Dia kelas nanya, 10 sepertinya. permisi Mbak Sagita sama Mas Bambi, idenya dapat dari mana sih? Mungkin ide untuk apa nih? inian ya, Soh Entertainment ini. Ide untuk mendirikan Soh Entertainment ini, itu idenya dari mana? Maksudnya Ide ide mendirikan. filmnya atau apanya ini? Oke, langsung dijawab kali dulu ya Pak Bas ya. Boleh. Boleh langsung dijawab Mas Bambi. Oke. Takut salah Mbak Ajeng mau jemput jawab dulu? saya. Takut saya mau bilang Ganjar Pranowo nih. Tadi katanya Anies Baswedan. Monggo. Oke. Kalau sebetulnya kalau yang apa? Kalau yang film-film itu kan karena kita dapatnya dari klien. Jadi tadi kan ada klien yang dari DreamWorks, ada yang dari Korea, beberapa macam itu. Sebetulnya ide itu dari mereka gitu. Kalau khusus yang untuk pekerjaan, tadi kan kita punya pekerjaan IP sama pekerjaan servis ya. Kalau servis kan sebenarnya kita mengerjakan punya orang lain, sehingga kalau yang namanya service work itu sebetulnya idenya mereka yang bikin, kita melanjutkan. Contohnya tadi Little Dreamer Buddha itu awalnya cuman baru beberapa karakter, tapi pekerjaan mulai kita bikin background-nya, bikin apa propertinya segala macam itu kita yang mengerjakan kebetulan. Jadi tidak semua project yang dikerjakan dari awal, tapi intinya kan tadi kita kan ada bagian praproduksi, ada produksi, ada pasca. Nah, cuman kan masing-masing project ini beda-beda diterimanya. Ada yang kita hanya mengerjakan animasinya saja, berarti kita nggak mengerjakan ide awalnya kan. Nah, kebetulan untuk Little Dreamer Buddha kita mengerjakan dari awal. Jadi mereka sudah memberi beberapa patokan utama, tapi berikutnya yang bikin background, bikin environment, bikin properti, bikin segala macam itu kebetulan studio saya yang mengerjakan. Dan karena kemarin, hari Sabtu kemarin kita baru saja bikin sharing session, nah itu tuh benar-benar menceritakan apa saja yang dilakukan oleh 2D konsep menjadi 3D production gitu loh. Makanya kemarin dibongkar komplit banget. Nah, kalau untuk Satria Heroes Sky, kan kebetulan itu memang salah satu IP kita ya. Jadi kalau yang itu benar-benar murni kita yang mengerjakan satu tim gitu loh. Memang ada klien, ada segala macam, cerita juga dibahas bareng, tapi yang jelas untuk semua desain dari nol itu Studio Soh sendiri yang mengerjakan. Jadi kan besok yang hari Sabtu kalian akan ketemu ini kan kalau mau ikutan acara ketemu Kak Yohan ya. Kak Yohan atau Ko Yohan ini kan art director. Nah, beliau itu yang megang cerita film Satria Heroes Sky ini. Dan sebetulnya itu udah dibuat lebih dari 2 tahun kalau nggak salah ya, Mbak. Karena dari pertama kali aku masuk gabung di Soh aja mereka sudah mulai mengembangkan cerita dan karakter Satria Heroes Sky. Nah, kayaknya sih super keren banget. Cuman yang namanya membuat satu IP kan nggak bisa cepet ya, bukan berarti bikin sekarang bulan depan tayang gitu loh. Perlu waktu, perlu beberapa ini kayak apa? Rara aja 3 tahun lebih ya Mbak ya. Nusa Rara itu 3 tahun lebih baru bisa tayang. Makanya memang nggak bisa cepet, cuman 1-2 bulan langsung jadi. Nah, lalu sekalian jawab kali ya, karena tadi ditanyanya tentang apa? Tentang ide. Intinya kalau yang kita bikin ya berarti dari tim kita sendiri. Kalau yang pesanan ya dari pihak klien. Mbak Ajeng mau nambahin? Jadi sebenarnya kalau untuk ide itu sendiri, ini masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari studio animasi itu sendiri. Ada yang memang kadang-kadang nih, ada beberapa yang memang mereka tidak punya tim untuk development idenya, akhirnya mereka outsource ke tempat lain. Ada juga yang seperti itu. Tapi balik lagi seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Bambi, jadi ada 2 tipe.
service work sama yang IP development. IP development itu adalah pembuatan kartun sendiri kayak Satria Hero Sky itu memang developmentnya dari internal Studio Sha Entertainment sendiri. Nah kalau misalnya yang tadi kayak projectnya dari Little Dreamer Guda, terus juga dari Spirit misalnya, itu idenya memang ide asalnya itu memang dari kliennya kita, dari DreamWorks-nya sendiri. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Buat yang tadi sudah bertanya. Oke, mungkin bisa next yang mau tanya nih kayaknya banyak yang tanya. Aku bacain nggak apa-apa kali ya? Kira-kira untuk Satria Hero Sky bakal tayang di platform streaming atau tidak? Nah, udah ada Coming bocoran soon. belum, Mbak? Coming soon itu masih confidential, doain aja mudah-mudahan lancar. Karena sekarang masih di tahap pre-production, masih panjang nih perjalanannya. Jadi doain dan ditungguin aja untuk Satria Hero Sky-nya ya teman-teman ya. Iya, saya yang satu kantor yang duduknya di depannya Koyohan aja nggak tahu loh, apalagi orang lain. Tapi yang jelas setiap kali ngintip, gila keren banget. Aduh kapan tayang ya, udah. Kayaknya nggak sabaran banget. Tapi namanya satu produksi yang bagus pasti nggak bakal secepat itu dikerjakan. Kayak film Disney untuk layar lebar rata-rata 5 tahun. Jadi buat kalian yang kalau di Indonesia kan kayaknya terbiasa buru-buru gitu ya. Sebulan jadi, 2 bulan jadi, padahal animasi itu nggak bisa secepat itu. Pekerjaannya minimal 2 tahun, 3 tahun. Nah, jadi kita aja baru mengembangkan kalau tayangnya kapan, platformnya dan segala macam masih confidential. Tapi begitu kita udah tahu, pasti kita akan umumkan. Ya Mbak, tenang aja, pasti kita akan publish karena kan ada bagian marketing, ada bagian komunikasi gitu loh. Itu ada yang raise hand? Mau nanya langsung? Silahkan sih. Ya, kalau yang mau nanya langsung, boleh langsung dibuka audionya, boleh langsung interaksi kepencet, sama Mas katanya Bendi maaf, atau kepencet. Mbak Ajengnya. Ternyata maaf kepencet katanya. Oke, lanjut lagi ya. Untuk pengerjaan satu episode kira-kira menghabiskan berapa lama waktunya ya Kak Ajeng? Monggo Mbak Ajeng. Satu episode itu tergantung tingkat kesulitannya, tergantung berapa menit tayangan tersebut akan tayang gitu. Kayak misalnya nih, contoh kalau misalnya di salah satu project misalnya tayangan yang memang cuma 5 menit, 7 menit tuh, itu pengerjaannya minimal adalah 6 bulan. Untuk satu episode ya, kebayang nggak sih 6 bulan dari ujung sampai ujung, dari pre-production sampai post-production itu 6 bulan. Nah, makanya diperlukan posisi produser dan production coordinator. Jadi, mungkin teman-teman aware ya, atau familiar nih, kalau misalnya lagi nonton bioskop, ataupun nonton TV, ataupun kartun, apapun itu, misalnya di credit title, teman-teman bisa lihat yang namanya animator, itu urutannya banyak banget, nama-namanya banyak banget, dan memang untuk divisi animation itu memang timnya yang paling besar, yang paling gendut sendiri gitu. Karena apa? Karena kalau bikin animation itu ya memang satu frame dipindahin, satu frame lagi baru dipindahin, satu frame lagi dipindahin. Memang harus ekstra sabar gitu. Jadi pengerjaannya tergantung tingkat kesulitannya, durasinya berapa lama. Cuman kira-kira kalau misalnya sekitar tayangannya 7 menit, ya berarti sekitar bisa dibilang sekitar 6 bulan, 7 bulanan. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya yang sekitar tayangannya 5 menit, ya bisa 3 bulan sampai 4 bulan. Tergantung dari tingkat kesulitan animation-nya, project-nya, dari quality dari si kartun tersebut. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, lanjut ya. Untuk pembuatan visual effect pakai software apa nih? Biasanya kita pakai After Effects dan 3D Studio Max. Jadi Maya lebih ke buat bikin karakternya, bikin modeling sama bikin animasinya, tapi yang untuk efeknya biasanya pakainya 3D Studio Max sama After Effects. Lalu selamat siang, saya Joe dari kelas 11 MM mau bertanya, ketika ada suatu file atau suatu project yang lewat ya, atau lupa dikerjakan saat deadline, bagaimana cara menanganinya? Wah, gimana Mbak? Diomelin production koordinator. Makanya kita butuh koordinator. Betul. Nah,
Fungsi dari tim production coordinator dari produser itu adalah memastikan tidak ada pekerjaan dari animator, modeler yang kelewat gitu loh. Kalau misalnya itu kelewat, itu pasti diomelin. Itu sudah pasti. Karena dulu saya 7 tahun jadi production coordinator, nah itu saya yang nagih-nagihin kerjaan dari teman-teman animator, modelernya juga gitu. Jadi biasanya kalau misalnya ada pekerjaan yang kelewat, itu biasanya nih si production coordinator ini adalah yang mengontrol waktunya teman-teman animator ataupun modeling atau 3D artist yang lainnya juga mengerjakan assignment-nya. Jadi ketika misalnya kalau production coordinator itu mereka punya timeline-nya sendiri, mereka punya alarmnya sendiri. Misal dalam satu waktu animator ini mengerjakan satu shot 4 hari. Tapi kok di hari yang ketiga masih progresnya masih baru 50%. Jangan-jangan nih belum dikerjain nih. Jangan-jangan nih nggak bisa selesai di hari yang keempat atau hari kelima gitu. Nah, disitulah fungsinya teamwork dari seluruh divisi. Jadi saling reminder, kok file yang ini belum ada loh, kok shot yang ini belum ada, kira-kira seperti itu. Asik, lanjut ya. Untuk sound effect itu diproduksi sendiri atau harus kerjasama sama studio lain yang khusus menangani sound effect? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kadang-kadang ada beberapa studio animasi yang memang mereka sudah punya sarananya, softwarenya, alatnya juga, tapi ada beberapa juga studio animasi yang akhirnya mereka berkolaborasi dengan memang studio yang khusus untuk mengerjakan sound effects atau radio atau audio, kira-kira seperti itu. Oke. Izin bertanya. Ini berarti banyak nih, baru satu. Apakah semua orang bisa membuat animasi? 2, apakah orang yang ingin membuat animasi harus mempunyai bakat menggambar? Enggak. Nah, Ya, oke, pertanyaan pertama, apakah semua orang bisa membuat animasi? Membuat bisa. animasinya Bisa kan bisa ya? bisa. Apakah semuanya bisa membuat animasi? Bisa. Tergantung dari stylenya dan konsepnya seperti apa yang mau dijalanin sama teman-teman. Terus juga tadi pertanyaan kedua, apakah yang bikin animasi harus bisa gambar? Enggak. Saya lihat banyak banget teman-teman di industri animasi yang memang mereka gak bisa gambar, tapi mereka bisa nge-animate. Jadi teman-teman yang gak bisa gambar mau jadi animator bisa banget, jadi tenang aja. Gitu. Sebenarnya kalau untuk animator yang bisa gambar, it's a plus point sih buat mereka gitu lah. Jadi value tersendiri buat mereka. Tapi gak usah khawatir buat teman-teman yang memang gak bisa gambar, tapi pengen jadi animator, bisa banget. Bisa banget. Gak usah khawatir. Kecuali kalau 2D animator ya. Kalau 2D animator itu memang harus bisa gambar, tapi kalau 3D animator tidak jadi harus bisa gambar. Benar banget. Aku tambahin Mbak ya. Silahkan. Jadi sebetulnya gini, kalau 2D itu kan memang walaupun kita sudah pakai digital kan tetap manual. Artinya kita pegang Wacom atau pegang Mio-nya, pegang pen tabletnya kan. Jadi memang antara seni sama manual drawing gitu loh. Sementara kalau 3D itu lebih ke lebih kepada matematika dan logika. Jadi beda lagi ya, kalau 2D kan memang kita gambar, kita pikirin gerakannya dan lain-lain. Nah, cuman kalau di 3D itu misalnya bikinnya gini, kalau mau bikin ini sumbu X-nya diapain, sumbu Z-nya diapain. Kalau mau menggerakkan ini kita harus pakai kurva yang mana. Kalau kita mau bikin mau bikin misalnya slow motion, mau bikin slow in, slow out, mau bikin 12 prinsip, itu semuanya bisa dipakai dengan alat. Jadi seperti yang Mbak Ajeng tadi bilang, nggak harus bisa menggambar, tapi minimal dia tahu dan bisa mengaplikasikan ke dalam software tersebut gitu loh. Makanya kalau kalian pengen jadi animator dan tidak bisa menggambar, bisa saja masuk ke bagian 3D gitu loh. Atau kan tadi ya, dibutuhkan banyak hal lain yang tidak berhubungan langsung dengan animasi. Misalnya kalian bisa ngedit. Ngedit kan nggak harus gambar, tapi kalian tahu cara bikin cerita dan cara memotong yang baik. Jadi misalnya kalau temen udah syuting, kalian yang ngedit itu perasaan untuk ngedit kan beda ya. Supaya ini nyambung nggak ya? Orang bisa kaget nggak? Orang bertanya-tanya terus menikmatinya kayak apa?
kayak mengalir begitu aja, berarti memang kemampuan kalian di editing atau misalnya di special effect. Special effect tuh lumayan loh, maksudnya kan itu mengerjakan antara apa yang bisa dalam bentuk seni, tapi juga kalian harus tahu coding kan. Kan bikin efek itu kalian harus tahu, oh ini supaya keluar percikannya diapain segala macam. Nah, sebetulnya itu satu bagian yang menarik juga dan kalian nggak harus bisa menggambar, tetapi kalian harus mengerti gitu loh. Maksudnya kayak tadi production coordinator tuh nggak harus bisa bikin modeling, tapi dia tahu bahwa bagian ini siapa yang ngerjakan, bagian ini siapa yang ngurusin gitu loh. Lalu apalagi ya? Jadi tadi ya nggak bisa menggambar nggak ada masalah. Cuman kalau bisa menggambar dan bisa 2D, kemudian kalian pindah ke 3D itu punya satu nilai plus. Karena begini, kalau kalian sudah tahu cara bikin animasi di 2D, pada saat masuk ke 3D kalian udah tahu persis, oh ini bikin slow in slow out ngitungnya gini, bikin frame-nya ngitungnya begini. Kalau kalian langsung ke 3D tanpa lewat 2D, ya bisa, cuman nggak sebagus orang-orang yang sudah pernah bikin 2D kemudian pindah ke 3D. Itu aja sih. Tapi bukan berarti nggak bisa loh, ya kan? Lanjut lagi ya, bagaimana cara atau step by step untuk daftar menjadi dubber? Apakah saat daftar harus ada sertifikat kelulusan jurusan multimedia, broadcasting, atau jurusan terkait divisi dubber? Juga boleh nih kenalin dubber andalan dari Studio Soft. Juga apa yang ada studio khusus belajar dubber berbayar atau ada yang gratis, Kak? Oh, kalau gratis seneng ya. Mungkin Mbak Ajeng bisa bantu. Oke, kalau untuk dubber sendiri, sebetulnya mereka biasanya punya komunitasnya sendiri. Mereka punya komunitasnya sendiri untuk si dubber-dubber ini. Dari mulai yang anak-anak, sampai yang dewasa, bahkan sampai yang nenek-nenek, kakek-kakek, mereka juga masih bisa jadi dubber gitu loh. Jadi mereka itu biasanya dari mulut ke mulut, ada juga yang dari publikasi. Biasanya mereka kalau misalnya mereka punya komunitas, jadi ketika satu informasi dicari dubber studio animasi atau dibutuhkan dubber, nah itu biasanya cepet banget ngeblasnya gitu. Jadi mereka memang biasanya ada koordinatornya sendiri di luar studio tersebut gitu. Jadi mereka memang terlepaslah di luar, terlepas dari studio animasi itu sendiri gitu. Lalu kalau untuk mau belajar jadi dubber itu banyak banget. Mau sekolah bisa, mau kursus bisa, mau yang gratisan juga bisa. Banyak macam-macam, mau di YouTube, mau di Instagram, itu banyak banget informasinya. Dari mulai yang anak-anak kecil, dari yang mungkin dari SMP, SMA, mungkin teman-teman dari SMK juga, bahkan yang sudah beranjak dewasa masih mau belajar tentang dubber, itu bisa banget. Biasanya dubber ini selain menjadi dubber di sebuah kartun, mereka biasanya ada di iklan-iklan, di agensi-agensi. Nah, itu banyak banget possibility-nya buat teman-teman berkarir sebagai dubber. Jadi announcer juga bisa, gitu. Jadi penyiar radio juga bisa. Jadi mungkin pas banget ini di SMK Tunas Media, pembahasannya tentang industri animasi beserta supporting-nya, gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, next question. Mudah-mudahan ngejawab ya teman-teman ya tadi ya. Ini informasi yang berharga banget ya. Kemudian untuk tim pre-production minimal berapa orang ya? Tergantung. Berapa orang tuh? Di kita berapa ya, Mbak? Tergantung. Pre-production ada sekitar 20 orang apa 25 orang ya? 20 lebih. Sekitar 20 orangan lah. Karena ada tim desain, ada tim storyboard, nggak nyampe 20, di sekitar 15-an. 15 ya, masih 15-an gitu. Iya. Karena ada tim konsep, ada tim storyboard sekitar 2 orang, tim konsep 7 orang ya sekitar 10. Lalu ada juga tim skripnya juga ada sebetulnya gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, tergantung kebutuhan sih. Biasanya ini disesuaikan dengan kebutuhan project dari masing-masing studio sih teman-teman. Ada juga yang memang mereka palu gada, apa yang lu mau ada. Jadi dia jadi storyboard bisa, jadi tim konsepnya juga bisa. Jadi tergantung, ini benar-benar tergantung balik lagi kebutuhan studio masing-masing. Gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Iya. Intinya tim pre-production kalau itu kan studio artinya yang lumayan orangnya banyak. Cuman kalau misalnya
kalian mau bikin sendiri, mau satu orang pun sebetulnya bisa. Cuman kalau kita udah ngomongin film seri dan seterusnya, kan nggak bisa cuma satu orang sendirian. Jadi butuh tim. Cuman kalau kalian baru mulai terus bikin tugas akhir segala macam sih nggak ada masalah. Mau 1-2 orang itu nggak apa-apa. Yang penting kalian persiapkan semuanya gitu ya. Kemudian lanjut ya. Oh iya, kan tadi kata Kak Ajeng dalam pembuatan proyek animasi seminimal waktunya 2 tahun. Lalu gajinya itu menetap atau sesuai perkembangan proyek itu, Kak? Wah, ini udah ngomongin duit, Mbak. Oke, jadi teman-teman ya, kebetulan dulu beberapa waktu lalu saya juga sempat handle untuk HR dan juga rekrutmen. Jadi sebenarnya ini disesuaikan dengan kebutuhan dari studionya masing-masing. Buat ini sebenarnya saran aja sih buat teman-teman yang memang nanti baru lulus, memang gaji menjadi hal yang penting, tapi hati-hati itu bukan untuk yang utama. Karena apa? Ketika teman-teman baru lulus, nanti teman-teman harus upgrade dulu pengalamannya. Nah, dari situ teman-teman belajar dan terus belajar mengerjakan proyek-proyek, sambil networking juga, belajar proyeknya nggak cuma di internal aja, misalnya dari sisi upgrade soft skill-nya. Nah, sambil berjalannya waktu, teman-teman tidak perlu khawatir karena nanti dari tim production-nya sendiri, dari tim HR-nya sendiri, dari tim supervisor-nya sendiri juga bisa melihat perkembangan teman-teman seperti apa. Yang pasti nanti di situ ada skill, teman-teman juga akan bisa di-appreciate dari segi salary gitu. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu ya, karena ini hal yang sensitif, tapi ini juga penting sih buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang memang nanti baru lulus, karena dulu juga pas saya baru banget terjun ke dunia animasi, saya belajar banyak banget tentang bagaimana industri animasi, bagaimana menjadi seorang profesional yang bisa menjaga image-nya sendiri. Karena industri animasi itu kecil ya, Mas ya. Ya, Pasti industri ketemu lagi kreatif kok kayak orang-orangnya gitu kecil. ya. Iya, itu biasanya ketemunya itu lagi, muter-muter itu lagi. Dan nggak usah khawatir kalau teman-teman punya attitude yang baik, punya skill yang baik, punya paket komplit lah ya. Itu Pasti dicari bakal kok. dicari, bakal direkomendasiin di mana-mana. Kira-kira gitu. Oke, Iya. mudah-mudahan ngejawab ya. Aku nambahin kali ya. Boleh, silakan Mas B. Sebetulnya gini, kalau jangan khawatir bahwa kalian kan SMK, begitu lulus itu sebetulnya bisa saja masuk ke studio kok. Kayak kita juga merekrut beberapa fresh banget baru lulus SMK langsung masuk di studio kita. Jadi bukan berarti kalau cuma lulusan SMK itu nggak bisa diterima di studio. Khusus studio show bisa terima selama pekerjaan kalian memang bagus dan sesuai sama yang dibutuhkan. Karena misalnya kalian dites untuk bikin modeling. Nah, nanti setelah lulus tes biasanya kalau sudah lulus di calling berarti udah kemungkinan besar masuk. Nah, kalau sudah masuk ya udah tinggal nego gaji dan seterusnya. Nah, biasanya mungkin ada yang sistemnya kayak kontrak itu baik per project atau per tahun gitu ya, Mbak ya. Ada yang per 6 bulan, ada yang per setahun, ada yang per project selesai kontraknya habis gitu misalnya. Jadi nggak usah takut mau nanti mau menetap mau enggak, sebetulnya lebih gini. Kalau sampai seseorang bisa menjadi karyawan tetap, artinya perusahaan itu sudah percaya penuh kepada kalian sehingga kalian dijadikan karyawan tetap. Justru kalau kalian sudah jadi karyawan tetap di sebuah studio, artinya studio itu sudah percaya penuh bahwa kalian memang bisa diandalkan. Jadi nggak ada masalah sih. Perkara nanti misalnya cuma lulusan SMK ya berarti masuknya ke bagian junior. Nanti kan ada yang middle, ada yang up atau jadi lead. Nah, biasanya memang berjenjang sih. Cuman ada juga penentuan dari pemerintah bahwa gaji itu berdasarkan lulusan. Jadi minimal kita akan lihat seberapa jauh kalian bisa mengerjakan dan portfolionya. Perkara nanti gaji akan menyesuaikan sih, nggak ada masalah ya. Kira-kira gitu ya. Lanjut lagi, apakah produksi setiap proyek dikerjakan di perusahaan itu sendiri atau dilanjutkan di rumah masing-masing? Silakan, Mbak. Kalau untuk proyek yang sekarang kita sedang kerjakan ya, maksudnya ya. Berarti kalau untuk proyek sebenarnya sekarang itu kita semenjak bulan Maret 2020 kemarin semua full WFH gitu. Jadi ada beberapa yang akhirnya kita bikin prosedur baru, kita bikin pipeline yang baru.
semuanya kita saling beradaptasi gitu, karena sampai workstation-nya pun dibawa pulang ke rumah masing-masing. Itu karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tetap bekerja di kantor gitu. Jadi waktu itu kita coba beradaptasi semua divisi. Nah, untuk sekarang kita masih berlanjut. Ada beberapa tim yang memang mereka mengerjakan proyeknya sudah kembali ke studio. Kita baru mulai sekitar bulan lalu. Ada beberapa tim yang memang sudah mengerjakan proyeknya ke studio langsung, dan juga ada beberapa yang memang mereka masih stay at home gitu, masih bekerja dari rumah. Itu tergantung dari kebutuhan proyeknya, tergantung kebutuhan dari supervisor itu sendiri gitu. Yang pasti ketika kita sudah masuk ke studio, protokol kesehatan itu sangat ketat gitu lah. Jadi masker nggak boleh dibuka, kita bikin social distancing, jadi mejanya tuh berjarak sekali. Kalau misalnya ada yang mulai berkerumun, bergosip-gosip pria, itu udah pasti banyak yang ngingetin. Jarak gitu. Jadi sebenarnya dari pribadi masing-masing juga kita sudah saling mengingatkan untuk aware tentang pandemi ini, kira-kira gitu. Iya, jadi kalau dulu kan karena jarak antar meja sekitar nggak sampai 1 meter ya, Mbak. Iya, Sehingga betul. mau nggak mau setengah kapasitas dulu sih yang masuk gantian. Ajeng, mohon izin. Ya. Mungkin yang dimaksud anak ketika kondisi normal mungkin, Pak Ajeng. Kalau normal. Kalau untuk pipeline-nya ya Pak ya, berarti ya? Iya. Kalau untuk pengerjaannya, kita biasanya kalau misalnya teman-teman bertanya bagaimana pipeline-nya, kalau ketika kondisi normal semuanya memang berada di studio, dan prosesnya antara satu divisi dengan divisi yang lain itu ada jenjangnya. Misal nih, kayak misalnya hal yang paling simpel, contoh dari segi cerita, dari segi skrip. Misalnya dari skrip tersebut lagi dibikin oleh tim konsep, tapi apakah ini sudah siap untuk masuk ke storyboard, itu ada sistem approval-nya dulu. Masing-masing divisi mereka punya quality control-nya sendiri sebelum masuk ke divisi yang lain. Gitu. Jadi ketika nanti sampai di akhir tahap, di akhir stage untuk siap tayang di platformnya, apakah itu di TV ataupun di YouTube atau bahkan di bioskop, itu sudah melalui proses quality control yang sangat ketat gitu. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Oke, lanjut lagi berarti ya. Izin bertanya Kak, standar menjadi animator di SOH, kalau boleh tahu gimana ya Kak? Standarnya. Lulus tes ya? Lulus tes. Nah, sebenarnya kita juga lagi open recruitment nih untuk beberapa posisi di Studio Show Entertainment. Ada editor, ada animator, 3D animator, ada juga VFX artist, ada storyboard artist, ada modeler, dan juga satu lagi yang baru launching itu adalah rigger gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa dicek kalau misalnya penasaran seperti apa sih requirement-nya, persyaratannya, mungkin bisa diintip di sosial medianya kita, di Instagram-nya Studio Show Entertainment, dan juga kita terbuka sekali sih buat siapapun. Yang penting benar tadi kata-kata Mas B, yang penting portfolionya yang terupdate, ketika diberikan tes lolos. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya simple sih, bukan berarti kalau masuk mau animator SOH harus dari lulusan sekolah ternama, enggak, lebih ke kemampuan kalian. Ya. Walaupun kalian dari SMK, kalau memang pas dites lulus dan hasilnya bagus, ya siap-siap aja jadi bagian dari timnya Studio SOH Entertainment. Betul. Lalu di era sekarang animasi apa yang paling berkembang Kak? Dan kita harus mempelajari apa dulu Kak jika ingin menjadi animator? Pertanyaannya hebat-hebat nih Mbak ya? Iya. Pertanyaan hebat-hebat. Sebenarnya kalau untuk... Ini pertanyaan terakhir ya? Iya, pertanyaan terakhir Pak Lukman. Ya. Oke, sebenarnya untuk perkembangan animasi di Indonesia sendiri ini luar biasa ya, terutama semenjak di tahun sekitar 2012-2013. Studio animasi yang dari yang kecil sampai yang besar itu mulai bermunculan. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menanyakan referensi animasi apa sih di Indonesia yang
bisa dijadikan patokan. Saya kalau bisa boleh bilang nggak ada patokan untuk belajar di satu style, tapi itu tergantung dari teman-teman mau belajarnya animasinya seperti apa. Itu bisa disesuaikan. Genrenya bisa disesuaikan. Apakah itu animasi untuk anak-anak ataukah untuk animasinya untuk yang memang untuk yang dewasa, itu tergantung dari teman-temannya sendiri. Banyak banget reference-nya. Selain di Indonesia juga bisa di-reference beberapa studio animasi di luar. Bukan maksudnya compare ya, tapi setidaknya kita punya insight yang lain, punya mindset yang lain, pemahaman yang lain ketika kita melihat, oh animasi di Indonesia begini, oh animasi di luar begini. Gimana kalau misalnya saya stylenya belajarnya di mix, di combine. Nah itu akan menjadi style animation teman-teman sendiri yang original. Kira-kira gitu. Baik. Sebelum ini kembali ke MC, saya izin dulu Mbak Ajeng sama Mas Bembi nih Monggo, monggo. memberikan ya pendapat gitu ya atau statement lah ya. Monggo, monggo silakan. Dikasih spot dong, Mbak. Biar Iya. nongol. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Ajeng sama Mas Bembi sudah begitu banyak materi yang disampaikan tadi, luar biasa, sangat bermanfaat saya yakin buat siswa-siswi kami di Tunas Media. Terima kasih ya. Juga untuk anak-anakku sekalian, para peserta yang hadir dari kelas 10 sampai kelas 12, luar biasa kalian ya. Salut Bapak, terima kasih kalian berarti menyimak, kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik dan luar biasa pertanyaannya tadi. Pertanyaannya kayak anak kuliahan loh, Mas. Artinya pertanyaannya berbobot dan memang relevan lah dengan materi yang sedang disampaikan gitu. Jadi terima kasih dan nanti tunggu Bu Ruli akan memberikan pertanyaan ya kuis. Nanti kalian dapat door prize-nya dari Studio Shock. Nah, saya coba menyimpulkan dari yang tadi disampaikan oleh Mas Bembi dan Mbak Ajeng. Ini khususnya untuk anak-anak kami di SMK Tunas Media ya. Jadi kalau tadi saya coba simpulkan dihubungkan dengan pendidikan di SMK Tunas Media bagi anak-anak kami gitu ya. Jadi di dunia kerja pun ternyata tidak hanya skill atau pengetahuan yang dijunjung ya, tapi ternyata attitude paling penting gitu ya, Mbak Ajeng ya. Attitude ternyata yang paling penting. Artinya ya di SMK kami lah ya, anak-anak kami ini mumpung selama di SMK ini sedang melaksanakan pendidikan, berarti mereka dididik, dilatih agar memiliki attitude yang baik kan begitu. Karena ternyata di dunia kerja pun nyambung ya kan gitu. Bahkan mungkin yang realnya itu di dunia kerja gitu. Kalau di sekolah mungkin melakukan kesalahan atau apa masih ada toleransi gitu ya. Gitu. Mungkin kalau di industri bisa mungkin SP1, 2, 3 bahkan dikeluarkan mungkin kan gitu. Artinya saya di sini mencoba untuk menyampaikan kepada para peserta didik apa yang disampaikan oleh Pak Bembi, Mas Anjing itu bahwa biar anak kita ini biar tahu gitu bahwa yang namanya pendidikan di sekolah ya tujuannya memang untuk dididik kan begitu ya. Artinya tidak hanya pengetahuan, skill oke, memang nomor satu udah pasti kan gitu. Pengetahuan apalagi, tapi yang paling penting lagi adalah attitude begitu ya. Nah jadi mohon pada para peserta didik yang sudah menyimak tadi itu tolong menjadikan perlu digarisbawahi ya bahwa attitude nomor satu, karena sehebat apapun kalian ketika attitude-nya kurang baik saya yakin tidak akan diterima di perusahaan manapun kan gitu ya. Nah kemudian terkait attitude lanjut lagi masalah penugasan. Kalau mungkin attitude-nya baik sehingga ketika diberikan tugas apapun tentunya pasti akan on time, on schedule kan gitu ya. Nah tadi Mbak Ajeng sudah share sama Mas Bembi, kalau nggak tuntas, kalau nggak sesuai deadline bisa diomelin gitu ya. Bisa diomelin, pokoknya bisa ya kena teguran dan sebagainya. Nah artinya ya anak-anak kami juga memang kami biasakan seperti itu, Mas Bembi, Mbak Ajeng, bahwa di SMK juga kami latih ada tugas. Meskipun mereka sudah praktek di lab, di sekolah gitu ya, kita berikan penugasan, tujuannya tadi betul yang disampaikan Mas Bembi. Karena memang nanti realitanya itu, yang realnya itu implementasinya di dunia kerja gitu. Supaya terbiasa mental itu, gitu ya. Setuju ya Mas Bembi ya, Mbak Ajeng ya. Terima kasih atas materinya dan saya mewakili Pak Roni dan Pak Roni mohon izin tadi live terlebih dahulu ya karena memang ada tamu. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Bembi dan Mbak Ajeng atas waktu dan juga ini inisiasinya untuk
kita kolaborasi ada sharing session ini. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya ya untuk Amin. disampaikan kepada anak-anak kami. Nah, saya kembalikan lagi ke Bu Ruli selaku MC, silakan. Oke, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih juga buat Mas Bembi ya sama Mbak Ajeng. Oke, kita mau kasih 3 pertanyaan buat 3 siswa yang beruntung. Nanti Mas Bembi atau Mbak Ajeng bantu untuk jawaban ini benar ya untuk menjawabnya. Apakah benar jawaban yang diberikan sama siswa? Oke, untuk siswa yang mau menjawab, aktifkan audionya, aktifkan videonya, kenalkan nama, berikut kelas. Oke, kita buka dulu videonya ya, anak-anak ya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang mudah dulu. Sebutkan pendiri Soh Entertainment. Siapa yang mau jawab? Sebutkan pendiri Soh Entertainment. Yang pasti bukan Pak Gobung. Saya nggak boleh Yang ikutan pasti jawab. bukan saya loh. Yong yang ya kan? Oke, ada yang mau jawab? Coba dibuka dulu videonya sama audionya. Tadi kalau nyimak ada loh di depan ya. Paling depan itu. Sebutkan Ayo, Nak, pendiri Soh Entertainment. Nanti akan dapat hadiah yang disponsori sama Soh Entertainment juga. Oke, ada Pak Basri? Mungkin Mana? terlalu sulit Silakan. kali Mbak. Siapa pendiri Soh Entertainment? Wah, pertanyaannya tuh mudah banget. Pertanyaannya mudah, jawabannya pun langsung mudah, langsung bisa terjawab. Saya Nama nggak boleh ikutan panggilan. jawab ya. Nama panggilannya aja juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Nama panggilannya kan gampang banget. Nama panggilan Yang aja deh. menyimak dari awal sampai akhir ya. Oke, siapa? So, Siapa yang mau? Siapa? tuh. Bapak So. Bener nggak Mbak Ajeng? Siapa? Yo, Tadi. sesuai. Tuh bener Jessica. jawabannya Bapak So. Oke, Jessica. Siapa itu Bu Ruli? Jessica, Tadi kelas Fadli. berapa? Fadli. 11 April ya? Fadli dong. Firdaus. Fadli Firdaus. Fadli Firdaus Bu Ruli. Siapa? Fadli Firdaus dari kelas. Dibuka dulu videonya kali ya. 12 Udah dibuka. 12 multimedia 3. 12 apa? Multimedia 3. 12 multimedia. Jawabannya apa Firdaus? Bapak So. Nah, ore. Benar. Jadi Bapak So itu 2 juta. Oh, enggak lah. 2 jutanya ya. buat saya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Nanti selamat buat Firdaus ya. Nanti kamu bisa datang ke sekolah, bisa ambil hadiahnya. Tapi dihubungin dulu sama sekolah kalau sudah nyampe hadiahnya. Oke, sebutkan, yang pertanyaan kedua, sebutkan bagian pengerjaan animasi pada post production. Nah, Sebutkan bagian pengerjaan animasi pada post production. Oke. Satu aja, nggak usah disebutin semuanya. nggak usah semuanya, salah satu aja nggak Satu apa-apa. aja. Salah satu baik banget ya. Ada siapa? Saya Viko. Ada satu? Piko, Mana? Ya, Sebentar. nyalakan Piko, audio dan wah video. Piko, ayo Piko, kelas 11, Kelas Videonya. MM2. Kameranya nyalain. audionya dinyalain, videonya juga, Oh ya. biar kelihatan gantengnya Piko, ayo. Nah, muncul nih. Gelap di sini. gelap banget. Post production ya. Dah kelihatan. Apa jawabannya Piko? Animate salah satu ya. Post production. Salah. Salah. Langsung dimatiin. Anda gugur. Yang lain. Oke, masih belum beruntung berarti ya Kak ya. Ya. Belum Iya. salah. Siapa lagi? Saya Bu. Aldi. Aldi. Joy Jessica, atau ayo Aldi? buka Jessica. Siapa Aldi atau siapa nih? Jess, Saya Bu. Joy. Yang mana nih, Jess? Aldi atau buat hadiah lebaran Jess. Saya Bu. Aldi itu. Ayo yang mana? Kalau kuis kayak gini Aldi. semangat saya Bu, Saya, Bu, giliran Bu. dilempar Saya, Bu. pertanyaan pelajaran ada Aldi mingkem saya semua. di Ayo, Bajeng. Siapa nih? Aldi Cahyadi duluan. Agil. Oke. Aldi Cahyadi. Kelas berapa Gil?
Aldi. Aldi Cahyadi, Bu. Oke. Aldi Cahyadi. Nah, oke ini dia. Semoga benar ya. Iya. Apaan? Ini Jawabannya. post producer itu apa ya? Tuh kan, Super- tepat nih. Kamu jangan mainin atau kameranya, Di. Ya udah, dah. Ayo. Supervisor. Bukan, salah. Tuh Ah, bukan. masih salah. Belum beruntung. Saya bu. Oke, Saya, Bu. dicari lagi. Joy. kocak banget. Joy tadi. Visual Joy. effect, visual grafik, Joy, Bajang. Aldi effect. ketua OSIS Nah, masa nggak Joy tahu film. sih. visual Ya. effect, Jawab visual effect. visual effect. Siapa Joy? Ya, betul. Akhirnya sih. Joy. Benar. Good job. Betul. Oke, thank you ya, Joy. Iya bu. Benar ya Joy? Iya, Joy, Ya, betul. betul. Selamat buat Visual Joy. effect. Satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Satu lagi. Hadiahnya satu mobil Alphard dari Mas Bendi tapi berbentuk miniatur. Berbentuk print. Oke. Sebutkan 3 karir di dunia industri animasi. 3 jenjang karir di dunia industri animasi. Saya Oke. boleh lagi nggak? Saya boleh lagi. Ayo, Nggak mobil boleh. Alphard ini loh. Nggak boleh. Gantian sama teman-teman yang lain. Ayo gantian. Ini kalau lagi kuis gini seru ya ngobrolnya ya. Jenjang Saya, Pak. karir, Saya, Pak. ayo jenjang karir. Siapa? Oh itu siapa? Ada yang cewek, gantian. Cevisha. Oke, bentar Jevisha ya. Sabar. Oke. Oke, oke, sip. Jawab. Masih ke mute. Audionya, Jessica. Oh, aku. Oke. Iya, ya. Animator. Mm-mm. Gabi. Oke, itu aja. Berapa? 3 ya? Tiga. Satunya mungkin tadi sound effect. Yeay, betul. Ore. Yeay. Selamat Jessica. Selamat. Banyak lagi. Betul semua. Benar ya Kak Ajeng sama Mas Selamat Bendi? Ali. Betul Benar banget. banget. Benar. Hebat. Oke, tadi pokoknya hadiah pertama itu dapat 1 rumah di Andara. Yang kedua itu dapat hadiah umroh. Yang ketiga dapat Alphard. Tapi semua berbentuk voucher ya. Dalam Bukan mimpi. aslinya. Enggak benar-benar. Dapat goodie bag dari Show Entertainment. Siap. Oke. Rangkaian acara udah kita lalui nih. Dari awal sampai akhir. Terima kasih buat anak-anak yang sudah menyempatkan diri nih untuk mengikuti sharing hari ini. Berkarir di industri animasi. Buat Mas Bembi yang kayak Ganjar Pranowo, terima kasih banyak sharing ilmunya. Seru banget loh Mbak. Buat Keren, Mbak keren. Ajeng yang suaranya merdu dan enak didengar, jadi anaknya nggak bosan buat dengerinnya. Bekas penyiar Mudah-mudahan radio nanti kayaknya. kalau udah nggak pandemi kita bisa langsung ya Mbak Ajeng buat yang Boleh sharing banget. kayak gini ya Mas Bembi ya. Benar, Jangan lupa benar. FMK Tunas Media ya. MC-nya nggak apa-apa Bu Ruli. Ya. Boleh. Siap Bu Ruli. Ya, terima kasih semua yang terlibat dalam sharing hari ini dari kepala sekolah, dari Pak Lukman, Mas Bembi, Mbak Ajeng, sama semua siswa-siswa hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini berjalan lancar sampai nanti buka. Udah nambah ilmu, nambah pahala juga. Amin. Dapat Amin. hadiah juga. Amin, Allahumma amin. Sekian, saya tutup acara hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Bendi, Bajeng. Sama-sama. Terima kasih Pak Lukman, sekali, Mbak Pak Lukman. Ruli. Terima Pak kasih, Roni juga tadi ya. siswa. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Semangat belajarnya ya. Ini tadi Keren-keren nih pertanyaannya. kayaknya pengen dilanjutin, tadi seru banget ngobrol bercanda sama teman-teman. Oke. Sampai Oke. ketemu di lain waktu. Ya. Terima kasih semuanya Terima ya. kasih Pak. Terima Terima kasih Bu. kasih. Dadah. Terima Saya kasih. live ya.